NPCB1 ini kan mulai dari sarana pengangkut seperti cara barang impor ya, cara pengangkut datang, bongkar, timbun di siwanya terminal electricity, kemudian untuk barang impor, kalau di sini yang dilakukan pemindaian itu ketika mereka sudah mendapatkan dokumen pengeluaran kepabeanan. Dokumen pengeluaran kepabeanan itu tidak hanya SPPB, Pak. Banyak. Kita tadi bicara SPPB ya. Barang SPPB di get out dari tempatnya Pak Direksi, Pak Irwan, turun di sini, masuk ke pemindaian. Nah, kalau memang hasil pemindaian dan hasil analisis teman-teman itu normal, dia langsung menuju get out. Dalam hal memang ada anomali Pak ya, ini kan masih alat bantu ya, dugaan awal. Nah, itu akan ada proses tindak lanjut berikutnya. Yang pertama, kita sudah bisa mengintercept untuk hold di sistem. Nantinya ketika memang ada indikasi oleh teman-teman analis, itu kontainer tersebut tidak akan bisa melanjutkan pengeluaran di autogate. Diarahkan akan muter balik ke tempat yang disediakan. Di sini dia akan disediakan buffer area Pak. Dari buffer area itu kemudian akan ada proses selanjutnya. Kalau untuk memang sehubungan dengan pemeriksaan fisik, alat pemindai ini juga akan digunakan sebagai apa ya? Ya bukan dasar sih, rekomendasi untuk pemeriksaan fisik. Untuk bisa mereka lebih efektif nih. Kan pemeriksaan fisik kan ada tingkat selektif ya, manajemen risiko 10% 30% ya aturannya. Nah, itu bentukan titik-titik mana yang harus bisa harapannya ya pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien Pak. Nah, untuk yang atensi pengawasan itu di masuk area buffer, teman-teman P2 khususnya itu akan melakukan proses mungkin pemeriksaan fisik atau sekedar hanya memeriksa tempat-tempat tertentu yang dianggap anomali. Nah, selesai proses itu udah clear, hasilnya kan ada dua tuh, ditemukan atau tidak temukan indikasi. Dalam hal memang tidak ditemukan, sudah barang impor dipersilakan untuk melanjutkan pengeluarannya. Dalam hal ditemukan indikasi pengeluaran tergantung pelanggarannya sifatnya apa? Ada pelanggaran pidana kepabeanan atau sifatnya administrasi. Nah, penyelesaian ini nanti barang bisa keluar ya tergantung penyelesaiannya. Singkatnya seperti itu Pak. Izin Pak. Paling tidak ini sebagai alat bantu saja sebenarnya. Alat bantu sesuai dengan amanat PMK 109 kan. Sebagai pasal 16 ya. Kewajiban TPS kan ya. Menyiapkan alat pemindai. Yang mana sebenarnya di situ disebutkan alat pemindai ini digunakan sebagai alat bantu dalam rangka untuk pemeriksaan pendahuluan ataupun pemeriksaan pengganti Pak. Ini kan mungkin untuk pertama kalinya akan dilakukan secara serentak ya di beberapa TPS di pelabuhan besar ya. Nah, mungkin kondisinya masih seperti ini ya. Pak, Siap saya Pak. mau nanya lagi. Saya ini pengguna jasa. Siap ya, Pak. Edit value-nya apa sih? Gimana adanya ini? Nilai tambahnya itu apa? Bagi kami ini sebagai pengguna. Dari saya ya Pak ya. Dari kami kepabeanan nanti mungkin Bang Rozal ini. Yang pertama ya, kita di sini salah satu fungsi dari GBC adalah community protector Pak. Ya, community protector itu memang memastikan keamanan untuk setiap barang impor yang masuk. Khususnya barang-barang yang bisa mengganggu keselamatan, membahayakan lingkungan dan seterusnya. Concernnya sebenarnya fokus itu kita terkait barang-barang yang termasuk memang kategori kejahatan lintas negara, extraordinary crime. Contohnya NPP, narkotik, psikotropika, prekursor, kemudian senjata api dan turunannya Pak. Atau barang-barang yang memang termasuk dalam kategori sites, mungkin flora, fauna, dan memang sesuai dengan appendix itu kan ada kategori punah, terancam punah yang memang benar-benar dilarang ya secara punah. Itu Pak, itu satu. Yang kedua, harapan juga dengan alat pemindai ini bisa memangkas proses bisnis. Tapi proses bisnis itu kan tidak hanya ada di bea cukai. Kita bicara pelabuhan, kita bicara ekosistem Pak, komunitas. Nah, balik lagi ya kebetulan bea cukai yang katanya dianggap sebagai gongnya ya mungkin mau tidak mau ya kami sebagai motor ya Pak ya untuk proses pemangkasan proses bisnis. Kami juga terkait alat pemindai ini ya
sudah beberapa SOP nih untuk penyesuaian. Harapannya itu dengan pemangkasan proses bisnis itu bisa membuat pelayanan logistik lah ya, kita bicara logistik ya, baik itu dari sisi kecepatan waktu, dwelling time, dan efisiensi biaya itu bisa menjadi semakin semakin efektif dan efisien. Nah, tapi segala sesuatu ini kan butuh berproses, butuh selalu terus-menerus direview dan dimonitoring ataupun dievaluasi secara bersama. Itu sih Pak dari kami. Enggak, maksudnya gini Pak, mungkin kalau itu kan memang dari bea cukainya Pak ya. Siap. Seandainya saat ini kan kita melaksanakan pakai random. Apakah dengan adanya X-ray ini random sampling kalau kita jalur merah nih Pak? Bapak kan ada juga kan random di sistem Bapak. Iya. Nah, dengan adanya dengan adanya X-ray ini apa random juga tetap berjalan untuk Siap. penjaluran jalur merahnya. Siap. Sehingga kan ada ide value-nya. Oh, kalau aku random sekarang dengan X-ray ini berarti kan ada penurunan. Ya, Penurunan persentase di random itu sendiri. Izin ya sebentar Bang. Ya, lanjut. Itu mohon dipahami itu dua hal yang berbeda Pak. Oh. Ketika kita bicara risk engine itu kategori penjalurannya itu memang udah sistem yang dibangun di pusat nih. Itu terjadi pada saat memang si importer itu pertama kali akan mendeklar dokumen impor, Pak ya. Ketika kita bicara pemindaian itu kan pasca clearance Pak. Sebenarnya. Nah, ke depan harapannya amanat PMK 109 memang mungkin kita lagi juga selagi menyusun Pak ya, gimana caranya kita tadi mengubah proses bisnis. Salah satunya itu untuk mempercepat khususnya jalur merah nih. Tadi Bapak sudah menyinggung jalur merah. Memang benar, risk engine rule setnya itu ada sifatnya random. Karena kan beberapa kriteria sudah disusun tuh. Nah, untuk yang random ini ketika di jalur merah ini mungkin kedepannya akan disusun apakah memang perlu pemeriksaan fisik lagi by human atau cukup nanti dengan alat pemindai. Nah, makanya tadi kan amanat PMK tadi saya sudah singgung ada dua fungsi utamanya, pemeriksaan pengganti atau sebagai pemeriksaan pendahuluan. Sekali lagi ini memang barriers atau boundariesnya ada. Nah, balik lagi. Nah, inilah manfaatnya mungkin yang secara langsung bisa dirasakan oleh stakeholder ataupun pengguna jasa dalam hal ini importir Pak. Itu Pak penjelasannya. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya nih mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Betul. pengguna jasa Iya. nih. Tapi jangan bicara tarif ya. Iya, apa sih sebenarnya manfaat atau benefit dari adanya alat pemindai ini gitu loh. Ya mungkin dari pertama yang mungkin kita sampaikan mungkin terkait dengan tupoksi kita, memang kita punya kewajiban untuk mengawasi, kemudian pelayanan juga kepada stakeholder, asistensi, kemudian perlindungan terhadap industri dalam negeri seperti itu. Cuman yang dapat kami sampaikan untuk pengguna jasa, khususnya untuk yang terkena dampak atau efek langsung dari alat pemindai tersebut kan. Jadi dari kami sih sebenarnya kita mau selalu berkembang, selalu mengupdate, kemudian selalu berbenah diri terhadap percepatan dalam proses pemeriksaan fisik, khususnya untuk pemeriksaan fisik jalur merah. Ini kan yang benar-benar terdampak. Memang benar dikatakan Pak Franky bahwa mekanisme jalur merah atau penjaluran itu memang tergenerate langsung secara sistem, jadi tidak ada campur tangan dari petugas ataupun manusia gitu. Jadi semua by sistem, mau dia pengguna jalur merah, importer jalur merah ataupun import AEO pun pasti terkena random. Itu udah dimaklumi oleh keseluruhan ini ya, sudah. Cuman yang dapat kami berikan untuk percepatan itu adalah mekanisme baru Pak. Mungkin di di PMK baru ini kita akan perkembangkan lagi terkait dengan mekanisme pengganti pemeriksaan fisik. Memang ini pengaturannya memang sangat rigid ya. Ini ada beberapa parameter yang memang harus kita bicarakan bareng di internal kami antara pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen di PPD ataupun instansi-instansi pengawas lainnya. Jangan sampai nanti ketika kita berikan kebebasan atau kemudahan dalam pemeriksaan fisik, nanti kita akan mengganggu atau bertolak belakang dengan aturan yang lain. Makanya kita sedang mencoba untuk membangun atau mengupdate jadi pemeriksaan fisik yang menggunakan pemeriksaan pengganti atau tidak dilakukan pemeriksaan persentase, ya kan?
selama ini kan mungkin Bapak tahu kan antara 30%, Nah, itu. kemudian full mendalam Ya. itu kita upayakan untuk lebih banyak untuk pemeriksaan secara pengganti. Jadi pemeriksaan fisik itu hanya melihat berdasarkan dari hasil image, hasil scan. Cuman memang kita akan memberikan guidance atau parameter yang mungkin agak cukup ketat juga terkait dengan jenis barang atau profil importir atau komoditinya gitu kan. Mungkin dari kami seperti itu. Itu juga benar-benar diekspor nanti, Pak. Iya, semua nanti. Sudah seperti Sudah itu sebenarnya. Karena kan kalau nggak salah kan kami juga di terminal ini kan memasangkan juga diekspor juga, Iya. Pak. Jadi mungkin akan konsepnya akan sama juga Sama. treatmentnya ya. Iya. Oke. Jadi akan ada percepatan pelayanan Iya. yang dilakukan, tapi tetap tidak mengurangi level Pengawasan kami. pengawasan dari Bea Cukai ya, Pak ya. Iya. Jadi fungsinya berjalan antara asistensi dan pengawasan. Nah, itu nyambung. Siap. Oke, siap. Oke, paling nggak udah dapat gambaran ini karena memang kami yang dari Jawa Timur Pak, kayak mengerti gambarannya paling tidak sebelum nanti itu bisa berjalan, paling tidak kita udah ada gambaran bahwa di Jakarta sudah kegiatannya sudah mulai jalan, aktivitasnya. Nah ini akan kita sampaikan ke teman-teman pengguna yang lain gitu Pak. Ya, mungkin bisa disampaikan ya ke Ya. di bawah asosiasinya itu Ya. kan banyak pengguna jasa Betul. bahwa dengan adanya Pemindah ini jangan jadikan suatu beban sebenarnya. Yes. Nah. Justru ya kita yang maksudnya sebenarnya dari pengawasannya itu kita sangat terbantu dengan alat ini Yes, Pak. betul. Dengan alat ini otomatis ya dalam tanda kutip orang yang ingin bermain-main kan akan mikir ya. Dua kali. Tidak ada yang bisa terlewat dari mata Betul. X-ray ini Iya. gitu. Setuju. Sip, oke. Pak, Yun. Terima kasih banyak Terima kasih, penjelasannya Pak. Pak. Luar biasa. Mohon maaf mengganggu. Pak. Oke, Yun. Berapa waktu ini secara persentasenya seperti apa? Kalau untuk penetapan terkait penjaluran, kebetulan di unit kami tidak melakukan pengukuran ya. Ya. Jadi kalau kami secara data yang bisa dilihat itu kan sekarang kan banyak terjadi pergeseran barang dari yang tadinya masuk negara, Ya. ada PSL. Beda pengangkut ya? Ya. Ya, jadi dari situ aja sudah bisa terlihat lah maksudnya polanya. Jadi Iya, yang iya. mungkin orang-orang yang atau entitas yang impor yang mungkin berisiko dia lebih condong ke sana karena Iya. belum ada alatnya. Iya. Kalau untuk terkait pelayanan kan sekarang yang sedang di godok oleh BPK kan untuk pemeriksaan sampel. Jadi Iya. tanpa dilakukan pemeriksaan. Iya. Izin, apa ada dari teman-teman Ginsi menyikapi sesuatu tentang hal ini? Ini kan selama ini kan konsennya diimpor nih kan gitu. Iya, betul. Dengan adanya fasilitas ini, apakah ada mereka ada catatan atau mungkin kan jadi ada additional cost, ada kelambatan, ada Kalau dari unit kami kurang paham itu Pak terkait Iya. hal tersebut karena kan tugas kami kan hanya untuk menganalisis Iya, gambar iya, yang memiliki. Iya, siap. siap. Oke, siap ya.